Halo kelas, selamat datang dan selamat bergabung kembali di kuliah daring Universitas Timika Bangsa untuk mata kuliah manajemen proyek. Baik kelas, di pertemuan kali ini saya menyampaikan ya, tetap berharap juga bagaimana teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Oke kelas, di pertemuan kali ini materi yang saya sampaikan adalah tentang proyek internasional ya, sekilas tentang proyek internasional, bagaimana ciri-ciri dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam hal pelaksanaan proyek internasional. Terkait dengan klasifikasi proyek ya, ada beberapa klasifikasi kaitannya dengan proyek. Yang pertama adalah bahwa proyek sering diklasifikasikan menjadi proyek dalam negeri atau domestik, kemudian proyek luar negeri, proyek asing, atau proyek global. Nah, proyek domestik ini adalah proyek yang dilakukan di negara asalnya atau untuk perusahaan lokal ya. Proyek yang dilakukan di negara asal untuk perusahaan lokal. Nah, proyek luar negeri ini adalah proyek yang dilakukan di luar negeri, namun juga untuk perusahaan lokal. Sedangkan proyek asing ini adalah proyek yang dieksekusi di negara asing untuk perusahaan asing juga. Sedangkan proyek global terdiri dari tim yang dibentuk dari profesional yang mencakup beberapa negara ya, bahkan beberapa benua dan beberapa budaya, dengan karya mereka yang terintegrasi untuk keseluruhan perusahaan. Nah, tentunya pada pembahasan ini ya, ini mencakup beberapa informasi yang sangat berguna bagi profesional proyek yang bekerja di luar negeri dan juga mereka yang mengerjakan proyek-proyek virtual yang melibatkan rekan kerja dari berbagai negara. Nah, yang akan dibahas ada 4 isu utama ya seputar pengelolaan proyek internasional. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan utama ini merupakan yang mempengaruhi pemilihan dan pelaksanaan proyek. Yang kedua, bagaimana organisasi memutuskan untuk memperluas lokasi secara lokal. Kemudian, apa-apa saja tantangan untuk bekerja dalam budaya asing ya. Keempat, bagaimana perusahaan memilih dan melatih para profesional untuk proyek internasional. Nah, kalau kita melihat tadi, yang pertama adalah faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan ini merupakan faktor yang sangat utama mempengaruhi pemilihan dan pelaksanaan proyek. Nah, faktor lingkungan ini terdiri dari yang pertama ada legal atau politik, di mana pada faktor ini, stabilitas politik dan hukum setempat akan sangat mempengaruhi bagaimana proyek dilaksanakan. Stabilitas politik merupakan faktor kunci ya dalam memutuskan untuk mengimplementasikan sebuah proyek di luar negeri. Jadi amat sangat berpengaruh ya bagaimana stabilitas politik di negara bersangkutan. Nah, kemudian apa kemungkinan bahwa akan ada perubahan dalam partai yang berkuasa misalnya ya selama proyek berlangsung? Nah, tentu ini akan mempengaruhi juga ya bagi kebijakan partai berkuasa. Apakah ketentuan pajak dan peraturan pemerintah stabil? Ya, atau mungkin bisa berubah dengan angin perubahan politik. Nah, ini juga harus dipikirkan ya karena akan sangat mempengaruhi jalannya sebuah proyek apabila terjadi adanya peraturan-peraturan pemerintah yang tidak stabil terkait dengan ketentuan pajak ya, yang kemudian ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim politik. Kemudian bagaimana hukum dibuat? Bagaimana catatan keadilan pada masa lalu? Bagaimana serikat buruh diberlakukan di lingkungan politik? Apakah ada kerusuhan? Apakah ada kesempatan untuk melakukan kudeta? Nah, ini yang penting ya, untuk diperhitungkan. Bagaimana rencana darurat?
perlu dibentuk untuk merespon keadaan darurat. Nah ini ya, oleh karena ini amat sangat mempengaruhi, maka tentu kita harus menyusun ya rencana-rencana darurat ya yang perlu dibentuk dalam merespon keadaan-keadaan darurat seperti yang disebutkan di sini. Nah, faktor lingkungan lain adalah keamanan. Mengenai keamanan ini, kita melihat bagaimana isu terorisme internasional ya adalah fakta di mana kehidupan di dunia saat ini. Oleh karena itu, manajemen risiko selalu merupakan bagian penting dari manajemen proyek. Nah, ini tentu akan memainkan peran lebih besar ya dalam mengelola proyek di luar negeri. Artinya kita bisa menyusun untuk mendapatkan informasi dengan beberapa pertanyaan yang disusun untuk mendapatkan informasi penting. Seperti misalnya, sudahkah Anda sebagai manajer proyek memasukkan kemungkinan target teroris? Dalam hal ini, dalam hal fasilitas dan personil, dalam analisis bahaya dan kerentanan proyek Anda. Sebagai manajer proyek harus menjawab ini ya, apakah sudah masukkan kemungkinan target tersebut. Kemudian, sudahkah sebagai pemilik proyek atau manajer proyek melakukan pelatihan kontra terorisme yang sama dengan partisipasi penegakan hukum, kemudian kebakaran, kemudian medis, dan manajemen darurat. Oleh karena ini sangat berpengaruh, maka ini harus dipastikan sudah dilakukan ya. Kemudian bagaimana kebijakan organisasi ya dalam bernegosiasi dengan seorang yang mengancam dalam hal tindakan teroris. Nah, ini harus dipahami oleh karena kerugian-kerugian bisa saja muncul bahkan lebih besar dari yang kita duga apabila faktor keamanan ini tidak kita perhitungkan secara matang. Nah, faktor lingkungan lain adalah geografi. Salah satu faktor yang sering diremehkan sampai personil proyek benar-benar sampai di tempat tujuan asing adalah geografi negara tersebut. Nah, sebelum memulai sebuah proyek di tanah asing, maka perencana dan manajer proyek perlu sangat untuk mempelajari secara cermat karakteristik unik dari geografi negara tersebut. Mereka perlu memasukkan rencana proyek dan menjadwalkan hal-hal yang berkaitan seperti iklim, kemudian bagaimana musim di negara tersebut, bagaimana ketinggian wilayah daerah tersebut, dan hambatan geografis lain. Nah, faktor lingkungan lain adalah masalah ekonomi. Tentu perlu dipikirkan ya faktor-faktor yang terkait dengan ekonomi ini, seperti misalnya bagaimana kemudian bisnis dilakukan di negara tuan rumah dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Faktor ekonomi ini ya, faktor ekonomi dasar di luar negeri dan wilayah mempengaruhi bagaimana pilihan dari pemilihan lokasi dan bagaimana bisnis akan dilakukan untuk proyek yang dianggap potensial. Nah, faktor lingkungan lain adalah infrastruktur. Infrastruktur mengacu pada kemampuan negara atau masyarakat untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan dalam suatu proyek. Ya. Kebutuhan infrastruktur ini menjadi kebutuhan penting. Ya. Bagaimana menekan biaya yang muncul, seperti misalnya biaya transportasi, ya, dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur ya, yang mendukung jalannya sebuah proyek. Nah, kebutuhan infrastruktur untuk sebuah proyek dapat berupa misalnya sistem komunikasinya seperti apa, ya, transportasinya, bagaimana kekuasaan ya, dalam hal ini kekuasaan mungkin dalam pemerintah setempat ataupun regulasi, kemudian teknologi, dan kemudian pendidikan. Misalnya saja ya, ketika ingin membangun pabrik baja listrik berada di dekat pasar utama, tentu ini membutuhkan pasokan tenaga listrik yang andal. Ya.
Jika daya yang diandalkan tidak mencukupi, alternatif lain perlu dipertimbangkan. Misalnya seperti apa? Ya, agar proyek yang akan dilaksanakan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, faktor lingkungan lain yang mempengaruhi jalannya proyek di luar negeri adalah internasional adalah budaya. Nah, seorang manajer proyek yang berkunjung harus menerima dan menghormati adat istiadat setempat. Ya. Bagaimana nilai dan filosofi kehidupan di sana? Bagaimana standar sosial, ya, standar sosial negara tuan rumah di mana proyek tersebut dijalankan. Karena ini amat sangat mempengaruhi dalam rangka melancarkan penyelesaian sebuah proyek. Kemudian, manajer global harus menyadari bahwa jika dimensi kebiasaan dan budaya sosial negara tuan rumah tidak diakomodasi, maka kemungkinan besar proyek tidak akan berhasil. Karena bisa saja banyak pertentangan yang kemudian itu dianggap negara tuan rumah sebagai upaya untuk melawan, ya, merusak bagaimana sistem kehidupan di negara tersebut atau melakukan bagaimana kebiasaan sosial di daerah tersebut. Faktor lingkungan budaya yang lain adalah bagaimana kemudian terlalu banyak sekali audit proyek, ya, dan laporan akhir proyek internasional. Ya, ini akan mencerminkan tantangan dan masalah yang terkait dengan perbedaan budaya tadi. Nah, selanjutnya bagaimana dalam hal pemilihan lokasi proyek. Nah, salah satu pendekatan bagi manajer proyek untuk mencerna, kemudian mengklarifikasi dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan pemilihan proyek tertentu adalah menggunakan matriks risiko, ya. Jadi bisa dibuatkan matriks untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian proyek tersebut bisa dilakukan atau tidak. Misalnya seperti kita buatkan misalnya table, ya, table tentang skor untuk melihat menentukan bagaimana risiko yang mungkin muncul, ya, dari beberapa aspek yang dilihat. Misalnya di dalam tabel ini misalnya kita mengambil 3 tempat, ya, ada Singapura, India, dan Irlandia. Di sini kita membuat skor, ya, skor misalnya 5 itu excellent, ya, 3 acceptable, dan 1 poor. Nah, dari beberapa aspek yang kita buat, misalnya kita susun mulai dari yang pertama bagaimana kestabilan politik, bagaimana worker skill-nya atau supply sumber daya di daerah tersebut, bagaimana kultur compatibility-nya, bagaimana infrastrukturnya, bagaimana government support atau dukungan pemerintahan, kemudian bagaimana produk to market advantage-nya di sana. Nah, ini kemudian kita susun skornya, lalu kita hitung. Nah, mana yang kemudian lebih besar nilainya, maka itulah yang menjadi pertimbangan, ya, pertimbangan di luar aspek-aspek lain yang mungkin yang menjadikan ada pertimbangan-pertimbangan untuk memilih lokasi proyek internasional. Nah, tentu ada pertimbangan lintas budaya yang seperti katakan tadi, bahwa peran pertimbangan antar budaya dalam melakukan proyek internasional ini sangat penting, ya. Sangat penting. Oleh karena itu, lebih khusus lagi misalnya bahwa budaya ini didefinisikan sebagai sebuah sistem norma bersama, kepercayaan, nilai, dan kebiasaan yang mengikat masyarakat dalam rangka menciptakan makna bersama dan identitas unik. Nah, oleh karena itu, pertimbangan lintas antar budaya ini perlu dipahami, ya, baik si manajer proyek maupun manajer global. Nah, budaya adalah konsep yang diciptakan untuk tujuan deskriptif dan tergantung pada kelompok yang menjadi fokus perhatian. Nah, budaya dalam ini sangat erat kaitannya dengan adat istiadat, ya. Kemudian ada agama, seperti misalnya kebiasaan-kebiasaan lain, ya. Budaya dalam setiap negara tentu berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu, dengan memahami budaya suatu negara, akan lebih mudah mengetahui bagaimana karakteristik budaya negara tersebut,
sehingga dapat menentukan arah proyek internasional yang sedang dijalankan. Contohnya dalam hal jam kerja. Ya. Kalau di Indonesia, karena masyarakat Indonesia ini mayoritas Islam misalnya, maka jam kerja pada sebuah perusahaan akan lebih banyak istirahatnya. Contoh, ketika sedang memasuki waktu sholat zuhur dan asar, akan ada jam istirahat tambahan sekitar 15 menit untuk melakukan sholat bagi karyawannya. Nah, tentu hal ini berbeda dengan jam kerja di negara lain, contohnya di Inggris, yang mayoritas masyarakatnya beragama Kristen. Nah, perihal lain misalnya, perihal masalah keterlambatan kerja. Kalau tadi itu masalah jam kerja. Kemudian masalah keterlambatan kerja. Kalau di negara Amerika, perusahaan cenderung mentolerir karyawannya yang terlambat 15 menit tanpa dia memperhitungkan jam kerja, walaupun tidak ada keterangan sama sekali, ya. Walaupun keterangan si karyawan terlambat 15 menit ini tidak ada keterangan yang jelas. Nah, namun berbeda sekali dengan di negara lain. Contohnya misalnya di negara Jepang, yang sama sekali tidak akan mentolerir ya keterlambatan tanpa keterangan yang jelas, apalagi sampai 15 menit. Nah, tentu ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan atau dipahami ya terkait dengan budaya tadi. Nah, selain itu, budaya juga akan mempengaruhi karakteristik individu yang bekerja dalam sebuah perusahaan. Misalnya, ya, orang-orang India ini cenderung dianggap pendiam, pintar dalam mengambil keputusan, dan memiliki skill manajemen yang tinggi. Nah, sedangkan orang-orang Eropa dan Amerika cenderung dianggap pintar dalam bernegosiasi, kepemimpinan tim, dalam hal pemecahan masalah. Dan orang-orang Asia, misalnya seperti Jepang, Cina, dan Indonesia, ini sering dianggap pintar dalam hal teknis dan loyalitas tinggi terhadap perusahaan. Nah, ini dari segi budaya tentu ada beberapa karakteristik yang harus dipahami apabila ingin menjalankan proyek internasional. Seperti seorang ahli yang seorang antropolog Kluckhohn dan Stoltenberg yang menegaskan ya, dalam tulisannya bahwa variasi budaya mencerminkan betapa berbedanya masyarakat menanggapi sebuah isu, ya, baik itu isu-isu umum ataupun masalah sepanjang waktu. Nah, ada 5 dari isu tersebut sebagai berikut. Misalnya, sifat hubungan, orientasi waktu, orientasi aktivitas, sifat dasar manusia, dan hubungan antar manusia. Jadi, bahwa menurut si antropolog ini, bahwa variasi budaya ini amat sangat mencerminkan betapa berbedanya masyarakat menanggapi isu-isu umum, ya, meskipun isu yang sama, namun variasi ya, budaya, variasi penanggapan masyarakat terhadap isu-isu tersebut sangat variatif. Nah, misalnya saja ini sebagai contoh ya, sebagai contoh, kalau bekerja di Meksiko misalnya ya. Kalau bekerja di Meksiko, maka untuk bagaimana kita mendapatkan petunjuk yang berguna dengan masyarakat Meksiko dalam sebuah proyek, kita bisa melihat misalnya, masyarakat Amerika cenderung bersikap yang personal dan praktis saat membuat argumen. Ya. Sedangkan di Meksiko, masyarakat Meksiko ini bisa sangat bersemangat dan emosional saat berdebat. Mereka menikmati setiap perdebatan yang hidup. Nah, kemudian masyarakat Amerika cenderung menggunakan pertemuan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah secara publik. Sedangkan masyarakat Meksiko ini cenderung melihat pertemuan sebagai tempat di mana masyarakat dan kewenangan meratifikasi apa yang telah diputuskan dalam diskusi informal pribadi. Nah, kemudian masyarakat Meksiko misalnya lebih emosional ya. Mereka cenderung menghindar dari segala bentuk langsung konfrontasi atau kritik ya. Mereka lebih memilih keheningan panjang ya, sering menunjukkan ketidaksenangan atau pertentangan. Nah, kemudian masyarakat Meksiko ini juga jarang mengatakan tidak secara langsung, tapi lebih mungkin untuk menanggapi dengan mengatakan mungkin ya, atau dengan mengatakan saya akan memikirkannya ya.
Kemudian ketika bekerja di Meksiko juga, bahwa orang-orang Meksiko ini gelar itu adalah sangat penting nih, ya, sangat penting. Maka akan selalu digunakan saat memperkenalkan dirinya atau diperkenalkan. Nah ini ya salah satunya yang perlu dipahami, misalnya ada petunjuk-petunjuk ketika kita mulai bekerja di sebuah proyek misalnya di Meksiko. Nah berbeda dengan di Prancis. Nah kalau di Prancis ya, ini adalah ketepatan waktu menjadi sangat penting ya. Ketepatan waktu sangat penting baik dalam waktu rapat maupun acara-acara sosial. Yang berikutnya masalah kerapian. Saat berinteraksi dengan pebisnis Prancis, perhatikan penampilan Anda dan tampil berbudaya dan modern. Masyarakat Prancis sangat sulit dinegosiasikan ya, sering mereka mengabaikan fakta. Mereka bisa sangat tertutup tentang posisi mereka. Nah, ini artinya sulit untuk mendapatkan informasi dari mereka, bahkan untuk mendukung posisinya. Nah, oleh karena itu perlu kesabaran sangat penting bernegosiasi dengan orang-orang ini. Nah, manajer Prancis cenderung melihat pekerjaan mereka sebagai latihan intelektual. Prancis pada umumnya menganggap para manajer sebagai ahli. Nah, ini ya, mereka mengharapkan manajer untuk memberikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan terkait pekerjaan. Nah, untuk menjaga reputasi mereka, beberapa manajer Prancis bertindak seolah-olah mereka tahu jawaban ataupun pertanyaan bahkan saat mereka meskipun mereka tidak tahu. Nah, sekarang bagaimana kalau di Arab Saudi? Ya, pedoman lain yang bisa menjadi petunjuk ya saat bekerja dengan dalam lingkungan ataupun budaya Arab, ya, misalnya saja Arab Saudi misalnya. Penting untuk tidak menampilkan perasaan superioritas, ya, karena ini akan membuat pihak lain merasa minder. Koneksi sangat penting ya dalam menjalankan bisnis. Lebih penting masyarakat mendapatkan pelayanan cepat dari masyarakat merasa yang kurang penting ya. Kerabat dekat mutlak prioritas. Ini ya. Non kerabat terus menunggu. Nah, ini dia. Kesabaran sangat penting bagi keberhasilan negosiasi bisnis. Waktu untuk musyawarah harus dibangun ke dalam semua negosiasi. Kemudian keputusan penting biasanya akan dibuat secara pribadi. Nah, ini ya. Kalau di lingkungan budaya Arab. Nah, bagaimana kalau di lingkungan orang-orang Cina misalnya? Orang Cina tidak menghargai perilaku keras, ya, riuh, dan saat berbicara saat satu sama lain, mereka mempertahankan jarak fisik yang lebih besar daripada tipikal di Amerika. Nah, yang perlu diperhatikan dalam hal bekerja di lingkungan Cina, bahwa begitu orang Tionghoa memutuskan siapa dan apa yang terbaik, mereka cenderung berpegang pada keputusan mereka. Timbal balik penting dalam negosiasi. Ya. Kemudian mereka juga menghindari tampilan kasih sayang dan kontak fisik terbuka. Mereka lebih pendiam daripada orang Amerika. Nah, ini di Cina pentingnya waktu kurang dihargai dan sering kali orang Amerika mengakui konsesi dengan mengulur-ulur waktu. Nah, dengan demikian maka kita bisa melihat bagaimana seleksi dan pelatihan untuk proyek internasional. Ya. Banyak perusahaan telah mengembangkan prosedur penyaringan formal untuk memastikan seleksi yang cermat untuk proyek internasional ini. Organisasi memeriksa sejumlah karakteristik untuk menentukan apakah seseorang ini cocok untuk pekerjaan di luar negeri atau tidak. Profesional proyek ditugaskan ke luar negeri harus memiliki pemahaman minimal dari bidang-bidang misalnya agama, kode berpakaian, sistem pendidikan, liburan nasional dan religius, pola makan sehari-hari, kehidupan keluarga, protokol bisnis, etika sosial, dan kesempatan yang sama. Baik, kelas demikian materi tentang proyek internasional yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih ya teman-teman, tetap semangat ya. Jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan pada aktivitas pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan untuk pertemuan kali ini dan salam sehat.